Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu kisah pelayanan Kristus. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia, kisah pelayanan Kristus, part 3. Pada saat Yesus melewati kota Sikar di Samaria, Yesus lelah, haus, dan lapar. Seorang perempuan Samaria datang ke sumur pada siang hari untuk menimba air. Hal ini tidak biasa. "Berilah aku minum. Bagaimana engkau, orang Israel, meminta minum dariku, seorang Samaria? Engkau tahu orang Israel tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Sekiranya engkau tahu karunia Tuhan, dan siapa aku yang sedang berkata kepadamu, berilah aku minum, pasti kamu akan meminta kepadaku. Berilah aku minum, pasti kamu akan meminta kepadaku air hidup, dan aku akan memberikan kepadamu." "Tuan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini dalam, lalu bagaimana engkau memperoleh air hidup? Setiap orang yang minum dari air ini, dia akan haus lagi, tetapi air yang akan kuberikan kepadanya, itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Tuan, berikanlah kepadaku air itu supaya aku tidak akan haus lagi." "Panggillah suamimu ke sini. Aku akan memberitahu kamu tentang air itu. Aku tidak mempunyai suami. Kamu pernah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang bukan suamimu. Pasti engkau seorang nabi. Karena mengetahui dosaku, para leluhur kami menyembah di gunung ini, tetapi orang Israel mengatakan bahwa di Yerusalemlah tempat di mana seharusnya menyembah. Mana yang benar? Tuhan itu roh, dan dia tidak disembah di tempat-tempat kudus yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Tuhan sedang mencari orang-orang yang percaya kebenaran dan yang menyembah dia dalam roh. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dan ketika dia datang, dia akan menyatakan kepada kami semua kebenaran. Akulah Mesias yang sedang berbicara denganmu. Aku harus mencari teman-temanku dan memberitahu mereka." Ketika orang-orang Samaria itu datang kepadanya dan memintanya untuk tinggal bersama mereka, dia tinggal di sana 2 hari dan mengajar mereka firman Tuhan. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya berdiri di lereng bukit yang menghadap ke Danau Galilea. Beribu-ribu orang datang dari kota-kota untuk mendengar ajarnya. "Janganlah memberikan sedekahmu di hadapan orang lain, sehingga mereka melihatnya, supaya kamu memperoleh pahala di hadapan Bapamu yang di surga. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya di hadapanmu, seperti dilakukan orang-orang munafik, agar mereka dimuliakan oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Namun engkau, ketika memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu. Ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi, dan Bapamu yang mendengar yang tersembunyi akan menjawabmu secara terbuka. Dan ketika berdoa, janganlah bertele-tele seperti orang-orang lain, karena mereka menyangka dengan banyaknya kata mereka akan didengarkan. Sebab itu, janganlah menjadi sama dengan mereka. Janganlah membuang tenaga dan waktumu untuk mencari harta. Kehidupan orang kaya lebih sulit daripada orang lain. Dan karena mereka mencintai harta mereka, mereka sulit masuk ke surga. Janganlah menimbun harta di bumi, namun kumpulkanlah harta di surga, karena disitulah hartamu ada selama-lamanya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kekayaan bersama-sama, karena kamu akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. "Guru, tempat ini sunyi dan hari sudah makin sore. Orang banyak itu pasti lapar dan tidak ada tempat untuk membeli makanan di sini.
Suruhlah mereka pergi ke desa-desa agar bisa membeli makanan untuk mereka sendiri. Guru, aku mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya ini untuk sekian banyak orang? Suruhlah orang-orang itu duduk dan kita akan memberi mereka makan. Dengan apa? Kita akan makan roti dan ikan. Bersiap-siaplah untuk memberi makan orang banyak itu. Tetapi guru, tidak cukup untuk memberi makan beberapa orang, apalagi 5.000 orang. Terpujilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja alam semesta, yang menghasilkan makanan. Mengapa Dia memasukkan makanan yang sedikit itu ke dalam keranjang yang besar? Lihatlah, dari mana makanan yang banyak itu? Itu mujizat. Dia memberi kita makanan dari surga. Seperti yang dilakukan Musa, ibuku pasti tidak percaya. Orang-orang mengambil roti dan ikan dari keranjang-keranjang itu, tetapi tidak pernah habis. Guru, semua orang sudah makan sampai kenyang dan masih ada sisa. Kumpulkanlah sisanya agar tidak ada yang terbuang, dan kemudian kamu dan yang lainnya naik perahu ke seberang danau ini. Aku akan datang nanti. Aku harus pergi ke bukit untuk berdoa. Setelah Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang dan menyuruh orang banyak itu pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Yesus sering berdoa sendirian di tempat sepi. Ketika murid-muridnya berada di tengah danau, perahunya diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin kencang, dan mereka sedang kepayahan mendayung karena arah angin berlawanan dengan mereka. Aku tidak pernah mengalami angin yang berlawanan sebesar ini. Kita harus bekerja keras supaya tidak tenggelam. Kita tidak bisa tahan lebih lama lagi. Lihat, ada sesuatu di luar sana di atas air. Apa itu? Itu hantu. Bukan, itu orang yang berjalan di atas air. Petrus, akulah ini. Jangan takut. Guru, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air. Datanglah. Aku datang, Tuhan. Jangan, Petrus. Setelah turun dari perahu, Petrus berjalan di atas air untuk mendekati Yesus. Namun, ketika Petrus mengalihkan perhatiannya dari Yesus dan melihat angin kencang, dia ketakutan. Ketakutan menggoyahkan imannya dan dia mulai tenggelam. Tuhan, selamatkanlah aku. Hai yang mulai ragu, mengapa kamu bimbang? Yesus menolong Petrus dan mereka naik ke atas perahu. Petrus, kamu berjalan di atas air? Diam, tenanglah. Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, maka angin pun redalah dan tiba-tiba keadaan menjadi sangat tenang. Tuhan, ampunilah aku, orang berdosa. Sesungguhnya Engkau adalah Putra Tuhan, Sang Mesias dari Tuhan, Tuhanku. Begitulah kisah pelayanan Kristus memberi makan 5.000 orang dan juga berjalan di atas air dan meredakan badai di danau. Lalu, bagaimana kelanjutan kisah pelayanan Kristus? Saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.